Siap-siap, minggu ini kamu akan mendengar sesuatu yang selama ini ditahan terlalu lama. Dan kali ini, dia nggak bisa lagi sembunyi di balik diamnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Jangan kamu abaikan. Minggu ini, orang terduga akan berani ngomong semuanya sama kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Six of Pentacles Reversed mengungkapkan sesuatu yang selama ini mungkin hanya kamu rasakan samar-samar, tapi nyatanya telah memengaruhi alur hubungan ini sejak lama, dan secara perlahan menimbulkan ketidakseimbangan yang semakin membesar. Sebuah kondisi yang pada awalnya mungkin terlihat sepele atau tidak terlalu mencolok, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah dinamika yang cukup kompleks dan berpengaruh besar terhadap bagaimana kalian berinteraksi satu sama lain, di mana mungkin kamu selalu memberi lebih banyak dalam waktu, perhatian, dalam pengorbanan emosi, sementara dia hanya menerima tanpa sepenuhnya memahami nilai dari apa yang kamu berikan, sehingga membuatmu merasa lelah, tersakiti, dan kadang merasa bahwa semua usaha dan kasih sayangmu tidak cukup dihargai, atau bahkan tidak dianggap sama sekali, sehingga menimbulkan perasaan kecewa yang perlahan berubah menjadi kekesalan dan kelelahan batin yang tidak mudah diungkapkan secara langsung. Atau mungkin, justru sebaliknya, kamu menahan diri terlalu lama karena takut terlalu terbuka, takut terlalu terlihat menginginkan, sehingga kamu menyembunyikan perasaan dan keinginanmu sendiri di balik pura-pura tenang dan tidak peduli, berharap agar semuanya akan berjalan sendiri dan tak perlu diungkapkan secara terbuka. Dalam bentuk apapun, relasi ini tidak berdiri di atas landasan yang setara, melainkan ada sisi yang berat sebelah, entah itu cinta yang tak berbalas seutuhnya, harapan yang hanya datang dari satu pihak, atau usaha yang terus-menerus kamu lakukan tanpa ada tanda bahwa dia pun mengayuh perahu yang sama. Sehingga secara perlahan hubungan ini mulai kehilangan keseimbangan dan keutuhan yang seharusnya menjadi fondasi utama dari sebuah hubungan yang sehat. Dan jika dibiarkan, ketidakseimbangan ini akan semakin memperlebar jurang jarak emosional yang memisahkan kalian berdua, yang pada akhirnya bisa menyulut konflik yang lebih besar, saling menyalahkan, dan bahkan berujung pada perpisahan yang menyakitkan dan penuh penyesalan. Namun, munculnya Eight of Wands bagaikan petir di tengah langit mendung yang sudah terlalu lama menggantung, membawa energi yang sangat cepat, langsung, dan mendesak, seolah-olah semesta sedang memberi sinyal bahwa apapun yang tertahan, perasaan yang selama ini terpendam, kabar yang belum pernah disampaikan, atau bahkan kebenaran yang selama ini kamu takut untuk mengungkapkan, akan segera muncul ke permukaan, seperti gelombang besar yang tak bisa lagi dikendalikan, menghempas ke pantai kehidupan kalian. Mungkin kamu akan menerima pesan, pertemuan, atau bahkan pengakuan yang selama ini hanya kamu bayangkan dan nanti datangnya tidak perlahan, tetapi dengan kecepatan yang mencengangkan, secepat anak panah dilepaskan dari busurnya. Begitulah perubahan besar itu akan terjadi dalam sekejap mata. Bisa jadi, dalam satu hari, dalam satu kalimat, dalam satu momen yang tak terduga, seluruh persepsimu terhadap hubungan ini akan berubah secara drastis dan mendalam, membuka tabir misteri yang selama ini menutupi kenyataan sebenarnya di balik semua keraguan-raguan dan ketidakpastian yang membelenggu hati dan pikiranmu. Apa yang selama ini tidak kamu mengerti akan terjelaskan secara gamblang dan nyata. Dan apa yang selama ini kamu tunggu-tunggu dengan penuh harap, akhirnya datang, membawa kejelasan dan kepastian yang selama ini kamu cari-cari dalam diam. Tapi di balik semua itu, muncul pertanyaan besar. Apakah kamu benar-benar siap menyambut semua perubahan ini? Apakah hati dan pikiranmu sudah cukup kokoh dan dewasa untuk menerima kenyataan yang mungkin akan menimbulkan luka baru atau mengubah seluruh gambaran hubungan yang selama ini kamu bangun? Karena perubahan besar itu bisa menjadi pedang bermata dua, membawa hikmah sekaligus luka jika tidak dihadapi dengan kesiapan dan keberanian.
Nine of Wands menjawab bahwa meski kabar atau pergerakan akan datang, tidak semuanya berjalan mulus dan tanpa hambatan. Ada luka, ada kenangan pahit yang belum sepenuhnya sembuh, dan ada tembok yang kamu bangun bukan karena ingin menolak cinta, tetapi karena ingin melindungi diri dari rasa sakit yang pernah begitu dalam dan membekas. Kamu atau dia masih menyimpan trauma, pengalaman lama yang membuat hati menjadi waspada dan merasa harus berjaga-jaga, takut kembali mengalami luka yang sama. Setiap langkah ke depan terasa seperti harus melewati ladang kenangan yang belum sepenuhnya kering air matanya, dan di tengah itu muncul Ace of Wands, kartu yang membawa cahaya kecil di kegelapan. Ia adalah percikan api di kayu kering, sebuah simbol awal dari semangat yang bisa membesar menjadi sesuatu yang berarti dan membakar habis semua keraguan, jika kamu berani meniupnya perlahan dan menjaganya tetap hidup. Api kecil ini adalah harapan yang perlu kamu pelihara, agar tidak padam oleh keraguan dan ketakutanmu sendiri. Karena meskipun kecil, api ini mampu membakar habis semua keraguan dan membawa semangat baru untuk memulai dari titik nol, membangun kembali kepercayaan dan keberanian untuk membuka hati. Kemudian muncul Five of Wands reversed, dan ini sangat menarik. Jika sebelumnya ada banyak konflik batin, tarik ulur perasaan atau bahkan pertengkaran yang tidak pernah diucapkan tetapi terasa dalam diam, sekarang semua itu mulai mereda dan menunjukkan tanda-tanda bahwa perbedaan dan ketegangan yang selama ini memicu konflik secara perlahan mulai berkurang. Ada kelelahan yang terasa, tetapi bukan kelelahan yang ingin membuatmu menyerah, melainkan kelelahan yang justru membawa satu tekad baru. Cukup sudah. Cukup berdebat dalam hati, cukup pura-pura tidak peduli, cukup menahan semua hal yang ingin dikatakan tetapi selama ini terpendam dan tak tersampaikan. Dia, atau mungkin kamu sendiri, hanya ingin kejelasan sekarang, ingin damai, dan ingin tahu apakah hubungan ini masih bisa dilanjutkan atau harus dilepaskan dan dibiarkan berakhir dengan tenang, tanpa penyesalan dan drama yang tidak perlu. Saat kedamaian ini mulai menyelimuti hati dan pikiran, muncul Queen of Swords dan Knight of Swords yang berdampingan. Seakan-akan semesta menegaskan bahwa momen konfrontasi dan kejujuran akan datang. Kata-kata akan mengalir, dan mungkin tidak semuanya indah dan lembut, tetapi semuanya akan jujur dan nyata. Mungkin terdengar tajam, dingin, bahkan seperti pedang yang menyayat hati, tetapi bukan untuk melukai secara sengaja, melainkan untuk memotong simpul yang selama ini membelit, mengganggu, dan tidak pernah benar-benar diselesaikan secara tuntas. Kamu akan mendengar hal-hal yang perlu kamu dengar, bukan yang ingin kamu dengar, dan kamu pun mungkin akan mengatakan sesuatu yang selama ini tertahan, yang akhirnya menemukan jalannya untuk keluar dari kebekuan dan ketidakpastian yang membelenggu. Dalam proses ini, kamu akan belajar tentang keberanian menghadapi kenyataan, tentang kekuatan mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam, dan tentang pentingnya kejujuran sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan dewasa. Namun, Five of Cups muncul sebagai pengingat lembut bahwa di balik semua kejelasan dan keberanian itu, masih ada rasa kehilangan yang belum selesai dan diatasi. Mungkin kamu menyesal karena pernah mencintai terlalu dalam, atau menyesal karena pernah tidak cukup terbuka dan jujur. Mungkin kamu masih meratapi sesuatu yang tidak berjalan seperti harapan, dan kata-kata yang keluar nanti bisa membuka luka yang kamu pikir sudah sembuh, tetapi sebenarnya hanya tertutup sementara. Di situ, pintu kejujuran terbuka lebar, dan dari air mata yang tidak bisa lagi ditahan, dari sesak yang akhirnya dibiarkan mengalir, dan dari kehilangan yang akhirnya diakui, bukan ditolak. Rasa sakit ini, meskipun menyakitkan, adalah jalan menuju penyembuhan yang sesungguhnya. Karena dari luka yang terbuka dan diakui, proses penyembuhan bisa dimulai secara perlahan. Melalui pengakuan ini, kamu akan menyadari bahwa hanya dari luka yang terbuka dan diakui, penyembuhan bisa benar-benar dimulai, dan kedamaian bisa hadir kembali. Hanya dari kelelahan yang diakui, kedamaian dan kelegaan bisa benar-benar dirasakan,
Dan dari cinta yang tidak lagi ditahan, hubungan bisa benar-benar tumbuh. Entah itu bersama atau dalam perpisahan yang tenang dan penuh pengertian. Pada akhirnya, luka dan kehilangan ini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalananmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan hubunganmu, membuka ruang bagi pertumbuhan dan kedewasaan emosional yang selama ini mungkin tersembunyi di balik ketegaran dan penolakan, sehingga proses ini, meskipun menyakitkan, akan memperkaya dan memperkuat dirimu secara menyeluruh. Jika kamu mampu menerima kenyataan ini dan berani memilih untuk melangkah ke depan dengan hati yang jujur dan penuh keberanian, maka kamu akan menemukan bahwa jalan menuju hubungan yang sehat dan penuh makna tidak selalu mulus, tetapi selalu penuh pelajaran berharga dan pengalaman yang akan menguatkan serta memperkaya dirimu. Setiap luka, setiap penyesalan, dan setiap air mata yang mengalir adalah bahan bakar untuk membangun fondasi yang lebih kuat dan kokoh yang mampu menahan segala guncangan dan badai yang datang. Karena sesungguhnya, cinta yang sejati tidak hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang proses panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan, yang akan menguatkan dan memperkaya makna hubungan itu sendiri, menjadikannya lebih dewasa, penuh makna, dan mampu bertahan dalam segala perubahan dan tantangan zaman yang terus berkembang dan bertransformasi. Jadi jangan takut menghadapi kenyataan karena di balik setiap tantangan dan ujian terdapat peluang besar untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan, serta memperkaya dirimu sendiri. Disinilah kamu akan belajar tentang arti sebenarnya dari keberanian, kejujuran, dan ketulusan, yang menjadi pondasi utama dalam membangun sebuah hubungan yang langgeng dan penuh makna. Percayalah bahwa setiap proses dan ujian yang kamu jalani saat ini adalah bagian dari rencana besar, dari semesta yang sedang bekerja secara perlahan namun pasti untuk mempertemukan kalian dalam sebuah cinta yang bukan hanya sekadar romantis dan indah di permukaan, tetapi juga penuh kedewasaan, pengertian, dan makna mendalam yang mampu menahan segala arus kehidupan. Setiap langkah yang kamu ambil dan setiap pelajaran yang kamu raih akan menjadi batu loncatan menuju kebahagiaan sejati yang hakiki dan abadi, yang tidak akan pudar oleh waktu dan tantangan, melainkan akan semakin menguat dan memperkaya maknanya. Maka dari itu, beranikan diri untuk melewati ujian ini dengan hati yang tulus dan penuh keberanian. Karena di ujung sana, kebahagiaan sejati menunggu untuk diraih dan dinikmati bersama orang yang benar-benar memahami, menghargai, dan mencintai kamu apa adanya, tanpa syarat dan tanpa tekanan dari luar. Jangan biarkan ketakutan menghalangi keindahan dan kekuatan cinta yang sedang menunggu untuk kamu sambut dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kamu memang pantas dan layak mendapatkan cinta yang tulus, mendalam, dan penuh makna dari mereka yang mampu memandang dan memahami keberanian, kejujuran, dan keindahan yang ada dalam dirimu. Karena cinta sejati bukan sekadar tentang mendapatkan kebahagiaan sesaat, tetapi tentang proses panjang yang penuh pengorbanan, keberanian, dan kejujuran, yang akan memperkuat dan memperkaya makna hubungan, serta membuka jalan menuju kehidupan yang penuh kedamaian, kehangatan, dan keberkahan yang hakiki dan abadi. Dan di titik inilah kita mulai memahami apa yang sebenarnya dia sesali. Karena melalui pengamatan yang sangat cermat dan refleksi yang mendalam, kita menyadari bahwa penyesalan itu bukan sekadar perasaan sesaat yang hilang begitu saja, melainkan sebuah limpahan energi dan emosi yang sangat kuat dan mendalam, yang selama ini mungkin tersembunyi di balik sikap diam, ketidakpastian, dan ketidakberanian untuk mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya dia rasakan dan pikirkan. Sehingga akhirnya muncul sebuah gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang apa yang menjadi inti dari penyesalan tersebut. Dari sini kita belajar bahwa penyesalan yang mendalam itu muncul karena dia menyadari bahwa selama ini dia telah melewatkan atau bahkan mengabaikan banyak momen penting yang seharusnya bisa menjadi titik balik yang membawa hubungan kalian ke tingkat yang lebih dewasa dan penuh makna, tetapi justru terlupakan atau terabaikan karena ketidakpastian, keraguan-raguan, atau ketidakjujuran yang selama ini menguasai pikirannya dan membutakan hati nuraninya. Kehadiran kartu Five of Cups dengan energi penyesalan yang dalam itu menunjukkan bahwa dia memikirkan banyak hal yang tidak dia lakukan atau katakan.
Dan ada rasa sedih yang sangat mendalam, karena telah kehilangan momen-momen berharga yang seharusnya bisa menjadi titik tolak menuju kebahagiaan dan kedekatan yang lebih kuat antara kalian berdua. Ada penyesalan karena dia merasa telah melewatkan kesempatan emas untuk menunjukkan betapa berharganya kamu, karena terlalu lama menahan perasaan dan membiarkan jarak emosional semakin melebar, tanpa ada usaha yang nyata untuk memperbaiki dan menyatukan kembali hati dan pikiran kalian, yang mulai terkikis oleh keraguan dan ketakutan yang tidak beralasan. Dia menyesal karena tidak jujur sejak awal, karena terlalu lama menahan perasaan, atau mungkin karena membiarkan kamu merasa sendiri dalam perjuangan ini. Merasa sendiri menghadapi segala tantangan dan rintangan yang harus dilalui, tanpa ada yang benar-benar mengerti dan memahami apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam hati terdalamnya. Dan ya, semua itu berkaitan langsung dengan kamu, karena kamulah yang membuat dia merasa bahwa cinta itu nyata dan berharga untuk diperjuangkan, dan bahwa keberadaanmu adalah sesuatu yang sangat penting dan berarti dalam hidupnya, sehingga semua penyesalan ini semakin mendalam karena dia menyadari bahwa tanpa keberanian dan kejujuran, semua harapan dan mimpi tentang kebahagiaan bersama perlahan-lahan mulai memudar dan tergantikan oleh penyesalan yang tak berujung, yang terus menghantui setiap kali dia mengenang momen-momen yang seharusnya dia manfaatkan untuk menunjukkan perasaannya secara tulus dan jujur. Tetapi, di balik semua penyesalan itu, muncul harapan bahwa masih ada peluang untuk membuka lembaran baru, untuk memperbaiki dan menguatkan kembali hubungan yang sempat goyah dan retak. Karena meski penyesalan tidak bisa merubah masa lalu yang sudah berlalu, kartu-kartu sebelumnya seperti Ace of Wands, Eight of Wands, Queen dan Knight of Swords memberikan sinyal bahwa dia sedang berusaha keras untuk memperbaiki semuanya dengan kejujuran dan tindakan nyata yang penuh keberanian dan tekad. Dia tahu bahwa hanya dengan keberanian dan keterbukaan, cinta yang dalam dan penuh makna dapat kembali tumbuh dan berkembang. Meskipun jalannya mungkin tidak selalu mudah dan penuh rintangan, tetapi dia yakin bahwa usaha ini adalah jalan terbaik untuk menyembuhkan luka lama dan mengembalikan kepercayaan yang sempat terkikis oleh keraguan dan ketidakpastian. Kartu Ace of Wands menunjukkan bahwa ada semangat dan energi baru yang mulai menyala di dalam dirinya. Sebuah niat yang kuat untuk memulai kembali dari awal, membangun kepercayaan yang pernah pudar, dan mempererat ikatan yang sempat renggang, dengan membakar habis segala keraguan dan ketakutan yang selama ini menghambat langkahnya. Sementara itu, Eight of Wands menandakan bahwa perubahan besar dan komunikasi akan datang secara cepat dan mendadak, seolah-olah semesta sedang memberi sinyal bahwa waktunya telah tiba untuk melepaskan semua keraguan dan ketakutan yang selama ini membelenggu, agar segala sesuatu bisa berjalan lancar dan kembali ke jalur yang benar. Di sisi lain, Queen of Swords dan Knight of Swords menunjukkan bahwa keberanian dan kejujuran harus diiringi dengan sikap tegas dan jelas, agar tidak ada lagi keraguan-raguan atau ketidakpastian di antara kalian, dan bahwa setiap kata yang diucapkan harus disampaikan dengan penuh kejujuran dan keberanian. Karena hanya dengan demikian, luka dan ketidakpastian bisa perlahan disembuhkan, dan kepercayaan dapat kembali pulih secara perlahan namun pasti. Melalui proses konfrontasi ini, dia belajar bahwa keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, meskipun kadang terasa menyakitkan dan penuh risiko, adalah langkah penting untuk memperbaiki segala kesalahan dan menyembuhkan luka hati yang selama ini tertutup rapat. Dengan semua simbol dan energi tersebut, kita menyadari bahwa proses ini memang tidak mudah dan penuh tantangan, tetapi disitulah letak kekuatan dan peluang besar untuk memperbaiki semuanya. Karena di balik penyesalan dan rasa bersalah yang selama ini menyelimuti, ada keinginan tulus dari dia untuk melakukan yang terbaik demi hubungan ini, dan di titik ini kita mulai melihat bahwa dia belajar dari kesalahan masa lalu, dan bahwa keberanian untuk mengakui kekurangan serta niat untuk memperbaiki semuanya adalah langkah pertama yang sangat penting dan bermakna. Maka saat ini, saatnya untuk memberi ruang dan waktu bagi dia untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar telah berubah, dan bahwa penyesalan yang selama ini dirasakan bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan bukti nyata dari tekad dan niat untuk memperbaiki hubungan dan membangun kepercayaan kembali.
Karena dari penyesalan yang mendalam ini akan tumbuh kekuatan untuk melangkah maju, menyusun kembali fondasi yang lebih kokoh, dan mengukir kisah baru yang penuh kejujuran, keberanian, dan kasih sayang. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang kebahagiaan dan kenyamanan sesaat, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan, mengakui kekurangan, dan berjuang bersama untuk mencapai harmoni dan kedewasaan dalam setiap langkah yang diambil bersama. Karena pada akhirnya, cinta itu sendiri adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh liku dan tantangan, yang mengajarkan kita arti sesungguhnya dari pengorbanan, keberanian, dan kejujuran. Hanya dengan keberanian dan keikhlasan hati, cinta dapat tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata manis dan janji kosong, melainkan sebuah komitmen tulus yang mampu menahan segala badai kehidupan dan menjadikan hubungan ini sebagai sumber kekuatan dan inspirasi yang abadi. Dan di titik inilah kita menyadari bahwa semua proses penyesalan, keberanian, dan perbaikan ini adalah bagian dari perjalanan spiritual dan emosional yang akan memperkaya jiwa dan hati kita, sekaligus memperkuat ikatan yang nyata dan mendalam antara dua insan yang saling mencintai, yang berani untuk terus belajar dan berjuang demi cinta yang sejati dan abadi, yang mampu menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup dengan penuh keyakinan bahwa cinta yang tulus dan murni akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar kembali, membimbing mereka menuju kebahagiaan yang hakiki dan kekal. Untuk cirinya, orang ini mungkin bukan tipe yang langsung menarik perhatian di ruangan penuh orang, yang tampil mencolok dengan gaya berlebihan atau kehadiran yang menggelegar, yang mampu memikat perhatian dengan kata-kata atau penampilan yang mencolok. Kehadirannya tidak selalu mencolok dan tidak selalu menarik perhatian secara langsung dengan cara yang glamor atau berlebihan, namun justru karena itu, ia mampu meninggalkan kesan yang dalam dan tak mudah dilupakan oleh siapapun yang sempat memperhatikannya, karena ada sesuatu pada dirinya. Dari cara ia berbicara yang penuh ketenangan dan ketegasan, hingga caranya memperhatikan hal-hal kecil yang seringkali luput dari perhatian orang lain, yang membuatmu merasa ada yang berbeda dari orang kebanyakan, berbeda dari yang biasa-biasa saja. Dan perbedaan itulah yang diam-diam membuatmu penasaran, membuat hatimu ingin tahu lebih dalam, lalu perlahan-lahan tanpa kamu sadari, bayangan tentang dia terus melekat di pikiran dan hatimu, seakan-akan ia menjadi bagian dari gambaran yang tak bisa dihapuskan begitu saja, dari memori dan hati nuranimu, menyusup perlahan-lahan hingga menjadi bagian dari pemikiran yang selalu hadir dan mengisi ruang kosong di dalam dirimu. Tatapan matanya tajam tapi tidak mengintimidasi. Ia seperti menyimpan cerita-cerita yang belum pernah ia bagi pada siapapun sebelumnya. Cerita-cerita yang dalam dan penuh makna, yang hanya tersimpan rapat di dalam hati dan pikirannya, dan yang perlahan-lahan mulai terungkap melalui gerak-gerik atau tatapan yang penuh arti. Senyumnya tidak sering muncul, tapi ketika itu terjadi, ada kehangatan yang pelan-pelan masuk ke dalam hatimu dan menetap di sana, seolah-olah mampu menenangkan dan memberi rasa nyaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, membuatmu merasa bahwa ada sesuatu yang lembut dan tulus dari dirinya yang ingin kamu pelajari dan dekati. Bahunya lebar atau posturnya terlihat kokoh, memberi kesan bahwa ia bisa diandalkan di saat kamu butuh tempat bersandar, tempat di mana kamu bisa merasa terlindungi dan diterima tanpa harus banyak bertanya, karena kehadirannya sendiri sudah memberi rasa aman dan nyaman. Seperti sebuah pelukan yang tidak perlu kata-kata. Rambutnya cenderung gelap, dengan warna alami yang tidak mencolok, mencerminkan kesederhanaan yang jujur dan tidak berusaha menampilkan sesuatu yang palsu. Sebuah cerminan dari keaslian dirinya yang tidak perlu dipaksakan untuk terlihat berbeda atau mencolok, sehingga setiap orang yang memperhatikannya akan merasakan ketulusan dan kejujuran dalam setiap gerak dan penampilannya. Gaya berpakaiannya pun simpel tapi selalu rapi, tidak pernah berlebihan, namun tetap menyenangkan untuk dilihat dan memberi kesan bahwa ia menghargai dirinya sendiri dan orang di sekitarnya, serta tidak ingin menampilkan sesuatu yang berlebihan agar tetap terlihat natural dan bersahaja. Kulitnya mungkin sawo matang atau sedikit gelap,
memberi kesan hangat, membumi, dan dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari yang tidak berlebihan, namun penuh makna seperti seseorang yang hidup bersahaja dan tidak terlalu peduli dengan penampilan luar yang mencolok, tetapi lebih mengutamakan isi dan keaslian. Dan saat ia bicara, suaranya tidak pernah keras, tetapi punya irama tenang yang justru menenangkan hati dan mampu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman dan percaya. Karena suaranya yang lembut dan penuh rasa itu mampu menembus ketenangan dan menimbulkan rasa kedekatan yang tulus. Dari dalam dirinya, kamu akan menemukan karakter yang tidak mudah dibaca, namun terasa tulus dan nyata, penuh pertimbangan dan tidak gegabah bahkan dalam urusan perasaan. Karena ia sangat menghargai dan memikirkan setiap kata dan tindakan yang akan diambilnya. Ia adalah pribadi yang sangat setia, kesetiaannya tinggi, meskipun ia tidak mudah membuka diri. Ia butuh waktu dan kepercayaan untuk benar-benar memperlihatkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Namun sekali ia percaya, maka seluruh dirinya akan hadir sepenuh hati dan seutuhnya untukmu, tanpa setengah-setengah. Dan ia akan berusaha menjaga dan memperlihatkan komitmennya dengan cara yang tulus dan nyata. Ia bisa tegas saat harus membuat keputusan, meskipun kadang hatinya sendiri masih penuh keraguan yang tersembunyi di balik sikap tenangnya, karena ia selalu berusaha bersikap adil dan bijaksana. Ia jarang marah, namun jika pernah merasa tersakiti secara mendalam, ia akan benar-benar menarik diri dan menjauh, memberi jarak agar bisa menyembuhkan luka dan berpikir ulang, agar tidak terbawa emosi yang bisa merusak hubungan. Di balik sikap dinginnya, sebenarnya ia menyimpan kepedulian besar untuk orang-orang terdekat, meski jarang ditunjukkan secara langsung, seperti sebuah pelindung yang diam-diam menjaga dan memperhatikan, tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan orang lain, tetapi tetap mengingat dan memperhatikan mereka dengan penuh kasih sayang yang tidak tampak oleh mata kasar. Ia pekerja keras, tidak suka bergantung pada orang lain, dan lebih memilih menyelesaikan semua urusan sendiri, karena baginya, rasa tanggung jawab dan kemandirian adalah hal utama dalam hidupnya. Dan dalam diamnya, ia sering merenung, memikirkan banyak hal yang tidak selalu ia ungkapkan, bahkan kepada orang yang ia percaya, karena ia percaya bahwa beberapa hal lebih baik disimpan rapat-rapat dan hanya dipahami oleh dirinya sendiri, sebagai bentuk perlindungan dan kejujuran yang ia jaga dalam hati. Kebiasaannya pun memberi petunjuk tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia sering memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain anggap remeh. Perubahan nada bicaramu ketika berbicara, letak gelas yang bergeser, raut wajah yang tidak sama saat kamu merasa tidak nyaman atau sedang bahagia, yang menunjukkan bahwa ia peka terhadap suasana hati dan perasaan orang di sekitarnya. Ia punya kebiasaan diam sejenak sebelum menjawab sesuatu yang penting, karena ia ingin memberi jawaban yang benar-benar jujur dan tepat, bukan sekadar basa-basi atau jawaban setengah hati. Ia lebih menyukai tempat tenang dan aktivitas yang tidak ramai. Di sanalah pikirannya bisa bernafas dan fokus, sehingga ia bisa mengerti dan memproses segala hal dengan baik. Saat gugup, ia akan memainkan jarinya atau menatap ke bawah, sebuah gerakan kecil yang mengungkapkan hatinya lebih dalam daripada kata-kata yang diucapkan, yang menunjukkan bahwa ia sedang berusaha menahan rasa gugup dan merasa terlalu bersemangat, sekaligus hati-hatinya yang penuh perasaan. Ia tidak suka menyelesaikan sesuatu setengah-setengah. Jika ia memulai, maka ia akan pastikan itu selesai dengan baik dan penuh tanggung jawab, karena ia menganggap bahwa setiap langkah dan usaha harus dilakukan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Barang-barang lama atau penuh makna biasanya ia simpan, sebuah bentuk kenangan yang enggan ia lepaskan, sebagai pengingat bahwa setiap momen penting dan berharga layak untuk dikenang dan dihargai. Barang-barang tersebut, entah itu foto lama, surat, atau benda kecil yang penuh makna, bagi dia adalah pengingat akan perjalanan hidup dan pengalaman yang membentuk dirinya menjadi pribadi seperti sekarang. Dan tentang dirinya, ia tidak suka terlalu banyak membagikan kehidupan pribadi di media sosial. Ia menjaga privasi bukan karena ingin menyembunyikan sesuatu,
Tetapi karena apa yang penting baginya tidak perlu diumumkan ke dunia agar orang lain tahu, melainkan cukup dirasakan dan dipahami oleh orang-orang terdekat, dan yang benar-benar ia percayai. Karena ia percaya bahwa kejujuran dan kedalaman hubungan tidak bergantung pada jumlah kata yang diucapkan di depan umum, melainkan pada kedekatan dan ketulusan hati yang terjalin di antara mereka. Energi yang ia bawa seringkali terasa familiar dalam zodiak-zodiak yang dikenal dalam-dalam, penuh pertimbangan, dan tak tergoyahkan oleh penampilan semata. Ia bisa saja seorang Capricorn, pendiam, pekerja keras, dan penuh perhitungan dalam segala hal, yang selalu berusaha menjaga stabilitas dan keamanan dalam hidupnya. Atau Virgo yang cermat, tampak dingin namun sebenarnya sangat peduli dan perhatian, yang selalu ingin segala sesuatunya berjalan sesuai aturan dan penuh ketelitian. Ia juga mungkin Scorpio, penuh misteri dan emosi yang dalam, meski tak selalu terlihat secara langsung, yang menyimpan perasaan dan intuisi yang tajam di balik sikap tenangnya. Atau Taurus yang tenang, setia, dan sulit digoyahkan dari prinsipnya, yang selalu berpegang teguh pada nilai dan keyakinannya. Bisa juga Aquarius yang unik, berpikir jauh ke depan dan memiliki pandangan dunia yang berbeda dari kebanyakan orang, meskipun kadang sulit ditebak arah hatinya dan penuh inovasi. Bahkan mungkin Cancer, yang sensitif dan empatik, namun sangat berhati-hati saat membuka diri, dan selalu menjaga jarak agar hati dan perasaannya tidak mudah terluka. Atau Libra, yang tampak tenang dan adil, selalu mencoba menjaga keseimbangan dalam hubungan dan hidupnya, yang senang menciptakan harmoni di sekitarnya. Dan jika kamu merasa belum yakin apakah ini tentang dia, maka jangan cari jawabannya dari kecocokan daftar semata, karena yang paling penting adalah rasakan saja. Apakah kamu merasa tenang saat bersamanya? Apakah ia membuatmu ingin menjadi lebih jujur, bahkan pada dirimu sendiri? Jika iya, mungkin kamu tidak perlu lagi mencari terlalu jauh, karena bisa jadi semesta sedang menunjukkan siapa yang memang ditakdirkan untuk tinggal, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat rasa yang mengalir secara alami dan tulus di antara kalian berdua, yang membuat semuanya terasa sangat cocok dan nyata. Sehingga apapun yang terjadi, kamu akan merasa bahwa keberadaan dia adalah sebuah anugerah yang tak terduga, yang datang dalam bentuk yang tidak mencolok, namun sangat berarti, yang mampu mengisi kekosongan dan memberikan makna baru dalam hidupmu, yang membuatmu sadar bahwa kehadiran seseorang yang mampu memancarkan ketulusan dan kejujuran tanpa banyak kata adalah hal yang sangat langka dan berharga. Dan di dalam hati kecilmu, kamu akan selalu merasa bahwa saat bersamanya, kamu merasa aman dan lengkap, karena ia mampu menyentuh bagian terdalam dari perasaan dan pikiranmu, tanpa harus banyak berucap. Dan itu membuatmu semakin yakin bahwa memang, dalam diam dan sikap sederhana, ia menyimpan kekuatan besar yang mampu mengubah hidup dan perasaanmu menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan bermakna. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1111 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.